ke tengah. Di saat dia mengejar si Desi itu, dia melihat di dalam air itu Desi itu dibawa oleh kayak pengawal kerajaan gitu. Dia dibawa pakai pakai seragam kerajaan kayak gitu, terus bawa senjata lengkap dan dibawa ke sebuah kayak istana gitu, megah sekali gitu. Mbak Yu saya melihat dengan mata kepala sendiri kalau di dalam air itu ada sebuah istana yang bentuknya itu sangat megah dan semuanya terbuat dari emas gitu. Saat itu Mbak Yu saya kaget dan tanpa dia sadari dia bilang, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masa di dalam kali kok di dalam air itu ada istana gitu ya. Karena mendengar seperti itu, terus akhirnya pengawal atau apalah yang intinya menendang Mbak Yu saya. Dia bilang, kamu bukan di sini tempatnya gitu, kamu belum saatnya ke sini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sobat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri di sekitar kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya serta follow IG saya di om_eri88. Untuk saat ini, episode ini saya akan bercerita tentang kerajaan gaib yang ada di dalam air. Sebenarnya cerita ini adalah cerita keluarga saya yang sudah lama sekali, tapi saya berusaha akan menceritakannya untuk sahabat semua. Cerita ini berawal pada saat saya waktu itu masih bayi lah. Ceritanya di Purbalingga. Saat itu di kami baru saja tinggal, sekeluarga baru saja tinggal atau pindah atau membeli sebuah tempat baru gitu ya, di dekat sungai gitu, karena dulu keadaan mungkin masih sederhana, keadaan keluarga gitu, jadi kita tinggal di sebuah desa di dekat sungai. Desa itu masih di daerah Purbalingga, masih di kota tapi di pinggirannya. Singkat cerita, sebelum menempati itu sebenarnya tetangga sudah banyak yang mengingatkan lah kalau tempat itu kurang bagus untuk ditempati karena udah terkenal angker gitu ya. Tapi karena satu dua hal akhirnya keluarga saya itu menempati tempat tersebut. Tak selang berapa lama setelah kita menempati tempat tersebut, menurut penuturan ibu saya, keanehan-keanehan pun mulai terjadi di sana. Penampakan-penampakan dari yang namanya tangan, penampakan kepala, cuman kepala gitu, cuman tangan gitu, cuman ada ular tapi kepalanya aja buntung. Itu kerap sekali terjadi, dan itu hampir tiap malam, walaupun bergantian. Kadang malam ini misalnya ada penampakan tangan yang jalan, terus besoknya ada kepala, dan kepala itu seringnya di atas lemari lah gitu ya. Saat itu ibu saya sempat agak panik gitu ya. Dia ngomong ke bapak saya, Pak, bener ya omongan tetangga kalau ternyata di tempat ini memang angker sekali gitu. Tapi bapak saya cuman menimbalikan, kita baru saja pindah gitu, masa kita pindah lagi, bertahan saja lah, itu mungkin cuman halusinasi saja gitu. Tapi hari demi hari gitu ya, penampakan tersebut semakin kerap gitu. Semakin kerapnya sering kali ibu saya malam gitu tiba-tiba
yo kaget karena melihat seperti itu gitu ya. Terus akhirnya ibu saya ngomong ke bapak, "Pak, cobalah ke orang pintar lah, coba gitu. Siapa tahu disarati atau gimana gitu kan. Di sini tempatnya yuk sudah kebukti kayak gitu gitu." Akhirnya singkat cerita bapak saya pergi ke Mbah gitulah, karena Mbah juga termasuk orang yang bisa gitu ya, karena Mbah Jaya juga kan kejawen gitu. Bapak saya ngomong ke Mbah gitu, kalau mengutarakanlah curhat gitu, kalau Mbah itu kok tempatnya kok kayaknya angker ya. Terus Mbah nembalin angker gimana gitu. Yo si ibunya anak itu sering sering lihat lah gitu, sering lihat penampakan-penampakan, terus sering kejadian-kejadian aneh dan ganjil itu sering terjadi di situ gitu. Mbah dengan seksama mendengarkan cerita bapak saya, kemudian Mbah ngomong, yo memang tempat itu sudah terkenal dari dulu, memang gak bagus untuk ditempati rumah gitu. Yo boleh dibilang angker, tapi ya kalian sudah terlanjur di situ, mau gimana lagi. Ya udah gini aja, akhirnya Mbah memberikan yo kayak syarat gitulah ya, memberikan sebuah kayak tumbal gitu, apa kayak daugat, kelapa muda dan lain sebagainya. Coba aja ini dulu, siapa tahu bisa menangkal makhluk-makhluk yang mengganggu kalian saat ini gitu. Akhirnya bapak saya pun ya memberikan rumah kami itu tumbal yang diberikan oleh mbah saya gitu. Tapi karena ibu saya udah terlanjur takut gitu, akhirnya ya tetap gimana kalau datang lagi. Udah bapak saya bilang coba aja, kan ini baru aja disarati sama mbak, siapa tahu nanti itu malam harinya penampakan itu ya tetap gitu ya, penampakan itu tetap ada. Dan ibu saya paginya ngomong, kok tetap Pak gitu, gimana. Ya udah gini aja lah, karena adik kamu kan cowok-cowok dan masih bujangan gitu. Ibu saya bilang gitu, bapak ya coba suruh tidur di sini aja nemenin kamu gitu. Singkat cerita akhirnya adik-adik ibu pun diundang lah gitu untuk nemenin ibu gitu sama bapak, tinggal di tempat kami. Ya enggak tinggal gitu, tapi intinya ya nemenin kalau malam tidur gitu. Dan ternyata yang dilihatin nggak cuman ibu saja, adik-adiknya ibu itu juga sering kali atau kerap sekali itu dilihatin kayak gitu. Bahkan suatu malam pernah gitu, uh, adik itu kan rombongan ya, maksudnya ada beberapa orang gitu, adik-adiknya ya bawa temen gitu, karena memang sudah ngerti tempat itu angker, adik bawa temen. Terus ya dilihatin kepala gitu di atas lemari gitu, juga ada tangan yang berjalan sambil pegang-pegang tangan, kadang kaki gitu saat tidur gitu. Dan akhirnya adik dan temennya juga, adik ibu saya juga agak merasa takut gitu. Tapi karena rame-rame yuk akhirnya mereka lelekan gitu, kalau Jawa ya apa ya, melekungi gitu. Tapi ya tetap sering sekali terjadi hal seperti itu. Bahkan belakangan Ibu Jaya juga sering mendengar ada orang yang muter-muter gitu, kayak 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 orang yang muter-muter sambil ketok-ketok gitu kalau malam. Kadang ketok-ketok pintu di depan gitu, kadang pintu di belakang, tapi dia terus muter gitu. Dan anehnya setiap malam Jumat ibu saya pasti bermimpi ditemui oleh seorang nenek, dan nenek itu pasti selalu ngomong bahwa kamu ini tinggal di sini itu di siapa gitu, ini bukan tempat kamu, kamu nggak boleh tinggal di sini gitu, kamu harus pergi dari sini gitu. Pas mimpi seperti itu ibu saya menganggap bahwa mimpi itu yo cuman bunga tidur lah. Dia menceritakan kepada bapak, yo sama bapak pendapatnya yo seperti itu, wah itu kan cuma bunga tidur. Tapi malam Jumat berikutnya ibu saya bermimpi lagi seperti itu gitu, kalau ya tetap peringatan yang sama gitu. Nenek itu muter-muter dulu ke rumah, di rumah, depan rumah, belakang, samping gitu. Dan dia akhirnya juga ngomong, kamu cepet-cepet pindah dari sini, ini bukan tempat kamu gitu. Kalau misalnya kamu ngeyel ya nanti ada resikonya. Terus akhirnya ibu saya ngomong lagi ke bapak, Pak ini kok ancamannya kok kayak yang nyata gitu. Bapak bilang udahlah,
kita bertahan aja, toh banyak adik-adik kamu yang di sini gitu. Akhirnya ibu saya juga merenung. Nah, suatu ketika pas malam Jumat Kliwon lah, ibu saya waktu itu ingat sekali bercerita ke saya. Dia itu pas malamnya itu didatangi oleh nenek tersebut dalam mimpinya gitu, dan nenek-nenek tersebut dengan raut muka yang agak marah gitu, nggak seperti biasanya. Biasanya dia kalau memperingati yo agak marah, tapi ini yo yang kelihatan benar-benar marah gitu. Dia sambil ngomong, saya udah peringatkan kamu berkali-kali, saya udah peringatkan kamu bolak-balik, tapi kamu kok tetap ngeyel. Nenek itu bilang seperti itu ke ibu saya. Yo jangan salahkan saya kalau nanti misalnya ada salah satu keluarga kamu yang aku tarik ke kidul gitu, kalau kalau ungkap nenek tersebut ngomong ke ibu saya. Ke kidul itu ke selatan lah gitu, bahasanya seperti itu. Nah, esokan harinya seperti biasa, kegiatan biasalah, bapak saya juga pergi dinas karena dia sebagai PNS, dan ibu saya yo masak. Tapi pada saat hari itu ibu saya belum sempat bercerita kepada bapak saya, dan saat itu kebetulan memang ada saudara ibu yang selain yang cowok-cowok itu, ada yang nginep di tempat kami itu, adik ibu yang perempuan. Dia berumur sekitar yo kelas 3 SD lah, berarti yo sekitar 9 tahunan gitu. Dia nginep di situ, dan kebetulan saat itu karena Mbak Yu saya juga cewek, jadi mereka akrab gitu. Sekitar jam 9, jam 10-an lah, sekitar jam 9, jam 10-an, adik ibu yang cewek itu, sebut saja namanya Desi, itu pamitan ke ibu saya, kalau Mbak, saya mau nyuci baju di kali gitu. Itu tutur Desi, bulik saya gitu ya. Terus dia mengajak mbak saya, namanya Mbak Yuni gitu. Yun, yuk kita nyuci gitu ya. Namanya anak kecil, yo pasti seneng lah ya ke kali gitu. Kebetulan karena kali memang nggak jauh dari rumah. Tanpa panjang-panjang cerita, intinya antara Desi sama Mbak Yuni itu akhirnya berangkatlah untuk ke sungai atau ke kali, yang yo paling jaraknya yo sekitar sekilometer lah, 1 kilo gitu, 1 kilometer. Pada saat itu berarti Mbak Yu saya itu sekitar umur 8 tahunan lah, karena kan mereka itu sebaya gitu. Singkat cerita, Mbak Yu sama bulik saya itu Desi udah sampai ke sungai gitu. Seperti biasanya kan kalau sungai itu jam 9, jam 10 itu rame sama orang-orang nyuci gitu ya. Kalau zaman dulu kan nyucinya di sungai gitu ya. Tapi anehnya pada saat itu tidak begitu ramai, kata Mbak Yu saya bercerita. Saat itu mereka sempat bermain dulu sambil nyuci. Boleh saya sebut Desi aja lah ya. Desi nyuci, terus Mbak Yuni, Mbak saya itu main di pinggiran gitu sambil bantu-bantu lah, sambil bercanda, sambil yo main-main lah, namanya juga anak-anak gitu ya. Sekitar beberapa menit kemudian, yo cucian aja juga belum beres gitu, tiba-tiba terjadi keanehan yo yang sangat sangat aneh lah gitu menurut Mbak Yu saya. Tiba-tiba Desi itu berjalan di atas air, dan dia berjalan menuju ke tengah. Dia berjalan menuju ke tengah. Setelah di tengah, dia berbalik arah ke Mbak Yu saya, dan dia Mbak Yu saya bercerita masih sangat ingat sekali kata-kata Desi saat itu. Dia melambaikan tangan dan bilang bahwa Yun, 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 sini aja gitu. Dia sambil melambaikan tangan, di sini enak gitu. Desi bilang seperti itu. Mbak Sui saya itu kaget saat itu, karena di saat Desi itu berdiri itu pas di tengah-tengah, di tengah-tengah kedung lah gitu. Kedung itu kalau bahasa Indonesianya itu yo kali tapi yang dalam gitu ya. Dan ada pusaranya saat itu yo, itu terkenal memang dalam sekali. Tapi kok kenapa Desi bisa berdiri di atas air dan dia di tengah-tengah itu sambil melambai-lambai seperti itu? Entah
Tak berselang berapa lama ternyata setelah melambai dan mengajak Mbak Yu saya untuk ke tengah, Desi tiba-tiba masuk ke dalam air, set gitu, pelan-pelan masuk gitu. Terus karena melihat seperti itu, Mbak Yu saya berlari sekencang mungkin lah ya untuk berusaha menyelamatkan Desi, karena Mbak Yu saya sadar kalau itu tempatnya dalam gitu, dan yo kedung lah ya, kedungan yo dalam gitu. Dia berlari gitu sambil berteriak-teriak, Desi, 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 Desi gitu ya. Dia berlari ke tengah gitu. Ya, hal yang sangat aneh terjadi, kata Mbak Yu saya, di saat dia ke tengah, di saat dia mengejar si Desi itu, dia melihat di dalam air itu Desi itu dibawa oleh kayak pengawal kerajaan gitu. Dia dibawa yo pakai pakai seragam kerajaan kayak gitu, terus bawa senjata lengkap dan dibawa ke sebuah kayak istana gitu, megah sekali gitu. Mbak Yu saya melihat dengan mata kepala sendiri kalau di dalam air itu ada sebuah istana yang bentuknya itu sangat megah dan semuanya terbuat dari emas gitu. Saat itu Mbak Yu saya kaget dan tanpa dia sadari dia bilang, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masa di dalam kali kok di dalam air itu ada istana gitu ya. Karena mendengar seperti itu, terus akhirnya pengawal atau apalah yang intinya menendang Mbak Yu saya. Dia bilang, kamu bukan di sini tempatnya gitu, kamu belum saatnya ke sini gitu. Dan Mbak Yu saya ditendang dari dalam istana tersebut gitu. Dan tanpa disadari tiba-tiba Mbak Yu saya itu udah dijambak gitu ya oleh tetangga gitu, oleh tetangga yang pada saat tadi bareng nyuci di sungai tersebut gitu. Karena saking paniknya Pak Yu saya masih teriak-teriak, Desi, 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 Desi gitu ya. Nah, karena seperti itu tetangga menganggap bahwa bilang, Mbak, sudah Mbak Yuni, itu kan cuma dasi, nanti Bapak suruh beli lagi lah, orang dasi kan harganya seberapa, kok nggak usah dikejar-kejar. Ya udah, kalau dasi itu kan yang udah apa Kelly gitu tenggelam di air, ya udah nanti Bapak suruh beli lagi gitu. Ternyata tetangga mengira bahwa Desi itu bukan nama saudaranya tapi dasi gitu, dikira dasi dasi sekolah lah gitu. Singkat cerita tetangga akhirnya membawa Mbak Yu saya ke pinggir, tapi Mbak Yu saya tetap masih Desi, Desi, Desi gitu, karena masih kecil dia karena saking gugupnya panik gitu ya, dia nggak bisa bicara apa-apa, dia cuma bisa bilang Desi, Desi, Desi. Akhirnya dibawalah Mbak Yu saya pulanglah ke rumah yang karena jaraknya dekat gitu. Pada saat yang bersamaan saat itu Desi tadi itu ibu saya di rumah sambil masak. Ibu saya mengingat-ingat mimpinya yang semalam gitu. Dia mengingat-ingat, loh kok mimpi yang semalam kok aneh banget gitu ya, mimpinya kok kayak yang beneran, mimpinya kok kayak yang itu. Nah tiba-tiba dalam perenungan ibu saya itu tiba-tiba ada suara rame lah di luar, tetangganya gitu mengetok pintu gitu, bu bu bu, Mbak Yuni niki, Mbak Yuni gitu ya, kalau apa ya bahasa itunya, Mbak Yuni nih, Mbak Yuni gitu, orang cuman dasi kok dikejar-kejar sampai ke dalam gedung gitu. Terus karena ibu saya tahu Mbak Yu saya itu berangkatnya sama Desi, ibu saya langsung, waduh ternyata ini apa mungkin bener ya, terus ibu saya pingsan lah gitu, itunya pingsan. Tetangga semakin heran gitu, loh cuman dasi kok ya, cuman sekedar dasi kok, masa anaknya sampai nyemplung ke gedung dan ibunya itu sampai pingsan gitu. Wah ternyata usut demi usut, ternyata ada yang lihat tadi berangkatnya, oh itu bukan dasi, itu Desi, saudaranya Mbak Yuni gitu, adiknya ibu ini gitu. Wah terus akhirnya kan geger gitu ya, sontak menjadi ramai sekali di situ bahwa oh berarti itu ada yang ke bawah arus gitu kan. Nah kebetulan bapak saya kan masih dinas gitu ya, nggak di situ. Terus akhirnya tetangga berusaha menolong lah untuk membantu gitu ya, membantu untuk mengangkat Desi dari dalam sungai itu. Dari sekitar jam 10 sampai siang itu sudah ramai sekali lokasi tempat tenggelamnya tadi Desi itu di bawah air. Bahkan yo nggak cuma tetangga-tetangga, tapi berita itu cepat sekali meluas.
yang akhirnya orang-orang mendatangkan tukang jenggala. Itu tukang jenggala itu ya orang yang ngarah ikan itu loh, kalau mencari ikan, tapi dia itu kelebihannya dia itu bisa nyelam berjam-jam di dalam air tanpa menggunakan alat bantu apapun. Ya kalau mungkin orang-orang yang pinggir kali atau orang yang zaman dulu tahulah yang namanya tukang jenggala gitu. Bahkan nggak cuma satu gitu, banyak tukang jenggala yang di situ. Mereka berusaha mencari, dia nyelam di tempat pas tadi gedung itu si Desi itu tenggelam gitu, dan sampai beberapa kali nyelam dan banyak sekali tukang jenggala ternyata tidak membuahkan satu hasil pun. Jadi yo tetap kosong gitu ya, nggak ada orangnya di situ gitu, karena saking paniknya dan keadaan sudah semakin ramai. Bapak saya juga udah pulang dari tempat kerjanya karena udah dikabarin sama tetangga. Akhirnya tetangga dan masyarakat di situ pun punya inisiatif membagi gitu. Ya udah sebagian nyari di bawah gitu, siapa tahu udah ke bawah arus, ke bawah gitu kan. Pada saat itu memang airnya rada gede gitulah ya, tapi yo masih tetap bening gitu. Kalau air di daerah sana Purbalingga kan ya memang bening-bening kalau pas musim nggak hujan gitu. Yo akhirnya mereka bagi gitulah, bahkan saudara-saudara pun yang dari jauh itu pada datang karena mendengar kabar tersebut untuk membantu mencari gitu. Bahkan sampai akhirnya sore pun tidak ditemukan gitu, yang akhirnya mereka pun pada putus asa, pada yo kemana yo, kata dicari ke bawah juga udah, dicari di situ ya udah, tukang jenggala itu udah banyak sekali yang nyari, bahkan nggak cuma satu dua, bahkan para nelayan-nelayan kali itu juga sudah membentangkan jaring gitu ya, untuk siapa tahu ke bawah air nanti kesangkut di jaring gitu. Tapi yo sampai sore tidak membuahkan hasil gitu. Akhirnya ada salah satu tetangga yang memberi saran lah ke bapak saya gitu, Pak, Mbok coba ke orang pintar, kayaknya saya dulu pernah dengar kalau ada orang yang ngebawa air, ada orang pintar yang bisa nolong. Akhirnya yo karena segala usaha, segala macam cara sudah dicoba tapi tidak membuahkan hasil, akhirnya yo pihak keluarga mendatangi orang pintar lah atau kiai itu, ada sebuah orang kiai lah gitu, dan saat itu kiai tersebut berkenan hadir ke tempat tersebut gitu. Dan memang saat itu keadaan sudah agak malam lah, sudah jam sekitar maghrib jam 7-an gitu. Kiai itu sempat baca doa, terus dia kayak yang komat kamit apalah gitu ya, yang nggak kurang paham lah kata orang-orang. Dan ternyata inisiatif ngundang orang pintar itu nggak cuman dari bapak saya juga gitu, ternyata tetangga-tetangga juga banyak gitu deh ya, ada yang ritual bakar dupa lah di sebelah sana, di sebelah sana ada yang pakai ritual apalah. Dan salah satu kita fokus ke kiai tersebut ngomong, udah nggak usah dicari kemana-mana, anaknya masih di sini kok gitu. Kiai tersebut seperti itu. Sontak semua orang kaget, loh kalau di sini yo pasti ketemu lah, yang namanya tukang jenggala itu kan udah banyak itu yang nyelam, tapi kok belum ketemu-ketemu. Terus akhirnya Kiai itu sambil tersenyum, dia minta telur ayam kampung gitu. Ada yang punya telur ayam kampung nggak gitu. Terus akhirnya tetangga bawa telur ayam kampung dan ngasih ke Kiai tersebut. Dengan spidol telur itu dikasih tulisan Arab lah, raja lah gitu, diraja. Terus telurnya diraja, terus Kiai itu ngomong, ini saya masukkan ke air, saya lempar ke air, nanti tolong kalau telur ini berhenti, yo selami di situlah, insya Allah anaknya di situ. Terus tidak begitu lama, seorang Kiai tersebut melempar telur itu ke air, dan telur itu muter-muter. Awalnya itu telur itu muter-muter karena ya memang di situ kan arusnya muter ya, ada pusaran air gitu. Dan anehnya itu di saat di tengah itu yo, tiba-tiba telur itu berhenti gitu. Padahal kan pusaran air juga kan gede gitu. Telur itu berhenti dan berhenti, yang akhirnya kayak itu bilang itu tempatnya di situ gitu. Akhirnya ada beberapa orang
Jenggala lah, dan dibantu warga di situ, dia nyelam ke situ. Dan setelah nggak beberapa lama lah gitu, nggak beberapa lama ada salah satu tukang jenggala tersebut yang keluar sambil membawa eh, tubuh Desi gitu dari dalam itu gitu. Sontak semua orang yo geger lah, kaget gitu. Kok ternyata nggak jauh gitu, ternyata itu gitu ya. Terus akhirnya dibawa ke pinggir. Sempat ditanya gitu sama kiai tersebut ke siapa, ke tukang jenggala yang mendapatkan tubuhnya tadi gitu, di mana kamu menemukannya gitu. Tukang jenggala itu bertanya, ternyata bener di bawah, lurus persis di bawah telur yang tadi berhenti itu, dan posisi tubuhnya itu tertindih batu gitu. Dan hal yang paling aneh dari tubuh Desi tersebut adalah perutnya itu kempes gitu ya. Kan biasanya orang kalau tenggelam di dalam air itu biasanya kan minum air, jadi perutnya banyak air. Tapi anehnya pada saat itu tubuh dia ditemukan dalam keadaan yang kayak yang orang tidur gitu ya. Dia perutnya tetap biasa gitu, terus tidak ada ekspresi ketakutan sedikit pun di wajahnya. Wajahnya seperti yang tersenyum gitu. Singkat cerita, kembali ke keadaan di rumah, ibu saya yo pingsan, yang tadinya pingsan begitu bangun, begitu memastikan ternyata Desi belum ketemu, pingsan lagi. Dan akhirnya setelah dikabari bahwa Desi itu udah ketemu, ibu saya langsung sambil nangis gitu ya, kayak histeris gitu, dia mau, pokoknya saya harus pindah dari tempat ini gitu. Pokoknya saya nggak mau lagi tinggal di sini. Pokoknya saat ini juga, detik ini saya harus pindah dari tempat ini gitu. Nah, karena keadaan yang panik, toh Desi juga baru ditemukan gitu saat itu, bapak saya bingung. Ya udah, yuk kita pindah gitu. Tapi pada saat itu bapak berpikir, yuk mau pindah kemana gitu kan, yuk malam-malam gitu, sedangkan Desi aja kan belum diurus gitu ya. Terus singkat ceritanya ya udahlah, karena ibu saya tetap nggak mau aja tinggal di situ, akhirnya singkat cerita dia itu nginep lah di salah satu tetangganya gitu. Untuk sementara malam itu dia pindah, dan Desi pun diurus saat itu, uh, tubuhnya, mayatnya gitu diurus gitu. Dan keesokan harinya ibu saya karena sudah tinggal di saudara, akhirnya mulai sedikit demi sedikit ngambil barang yang ada di rumah dan pindah gitu ya. Dan uh, pada saat itu ibu saya yo nggak mau lah ke rumah itu, karena yo melihat melihat kenangan yang nggak enak lah ya, yang nggak enak, yang menurut ibu saya itu yo sangat sangat menakutkan lah gitu. Akhirnya yo yang memindahkan itu yo bapak sama pihak keluarga gitu loh. Akhirnya uh, setelah beberapa lama, akhirnya kami pun memberi rumah lah gitu di agak jauh dari situ gitu, dan akhirnya tinggal di situ gitu ya. Tapi memori tentang tidak adanya Desi itu masih membekas lah, terutama di Mbak Yu saya gitu. Mbak Yu saya yo pada saat itu kalau kalau tidur itu kayak orang yang gelagapan gitu, kalau tiba-tiba gelagapan gitu, kayak kayak yang masuk ke air gitu. Dan itu berjalan agak lama ya, karena ya memang trauma atau apalah, kurang paham gitu. Bahkan sampai dia umur SMP pun kadang-kadang kalau kaget dia masih gelagapan gitu. Dia juga sering bercerita kalau yo masih takut, masih trauma, bahkan untuk main ke air gitu, ke kali sudah nggak mau gitu ya. Dan akhirnya yo lambat laun akhirnya keluarga kami pun mulai bisa melupakan kejadian tersebut lah. Ya mungkin cerita itu saya ceritakan, saya tidak punya maksud apa-apa, saya cuman berbagi saja lah, berbagi kepada sahabat-sahabat semua yang menonton channel YouTube saya ini. Yo intinya kalau menurut saya sih, yang namanya orang meninggal, nyawa seseorang itu kan ya urusannya Allah gitu. Terlepas dari tadi ada ancaman yang katanya kalau nggak pindah-pindah akan dibawa ke selatan atau ke kidul, itu yo yo walahu alam lah ya. Kita kembalikan semuanya ke Allah. Mungkin yo sudah takdirnya bulik saya Desi itu ninggalnya dengan cara seperti itu. Tapi kalau menurut saya
segala sesuatu, jodoh, rizki, pati atau mati itu saya yakin sudah diatur sama yang di atas. Mungkin yuk jalannya saja yang seperti itu, tapi dengan jalan seperti itu ya mungkin itu menimbulkan sebuah trauma lah buat keluarga kami ya, yang menurut saya yo, saya sering sekali diceritain ibu, kalau ibu cerita yo masih sering nangis gitu ya, tapi ya saya selalu, mak, bu, kalau yang namanya takdir itu kan milik Allah gitu, ya sudahlah diikhlaskan saja. Iya sih saya ikhlas, tapi yo harusnya jangan kayak gitu, harusnya jalannya jangan kayak gitu gitu ya. Ya, terima kasih buat para sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Cerita ini merupakan cerita keluarga saya yang sebenarnya sudah puluhan tahun lah saya pendam gitu, dan saat ini saya ceritakan ya untuk berbagi saja bahwa yang namanya alam gaib itu ada, bahkan di bawah air pun ada gitu. Kita wajib mempercayai itu. Perkara mati atau tidak seseorang terus dibawa atau enggaknya ya terserah ke sahabat semua menyikapi cerita ini gitu ya. Kalau menurut saya sih yo percaya saja bahwa takdir itu Allah yang mengatur. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.